Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari laporan keuangan PT Astra 2022 hingga 2024. Di sini saya tidak sendirian, yaitu di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Alif, yang kedua ada Nabila Azmi, yang ketiga ada Nadif, yang keempat ada Ryan, dan yang terakhir ada Rifki Fahrizal. Baik, untuk bab satu, yang pertama itu ada latar belakang. Astra International merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia dengan portofolio bisnis yang sangat teridentifikasi dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap perubahan pasar global. Perusahaan menegaskan komitmennya pada transformasi berkelanjutan melalui nilai catur dharma dan Roadmap Astra 2030 Sustainability Aspirations. Pada tahun 2024, Astra tetap mencatat kinerja solid meskipun menghadapi ketidakpastian global dan dinamika ekonomi nasional. Untuk profil perusahaan, PT Astra International Tbk didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 di Jakarta dan kini beroperasi di berbagai sektor utama seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, infrastruktur, teknologi informasi, properti, dan kesehatan. Perusahaan memiliki jaringan bisnis yang luas melalui merek-merek besar seperti Toyota, Daihatsu, Honda, BMW, United Tractors, dan Astra Auto Parts. Astra berlandaskan visi menjadi perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dan filosofi Catur Dharma sebagai fondasi budaya korporasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu kepada Nabila Azmi, dipersilahkan. Kemudian ada tujuan, yang mana tujuan pertama adalah penelitian ini menganalisis laporan keuangan PT Astra International Tbk periode 2022 hingga 2024 untuk memahami kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah penelitian menggunakan financial ratio analysis, di mana ada liquidity, solvency atau leverage, dan profitability untuk menilai tingkat kesehatan dan efektivitas keuangan PT Astra International Tbk. Lalu tujuan yang terakhir adalah memberikan gambaran bagi investor mengenai potensi dan prospek kerja sama dengan Astra berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan. Kemudian ada metodologi di mana penelitian ini menggunakan financial ratio analysis, ada di mana ada liquidity, solvency atau leverage, dan profitability untuk menilai kinerja keuangan PT Astra International Tbk selama periode 2022 hingga 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder dari annual report Astra yang menjadi dasar analisis, interpretasi, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Oke, jadi kali ini saya akan membahas perhitungan tentang perusahaan Astra dengan kode saham ASII. Yang pertama yaitu ada di liquidity ratio dengan current ratio didapat ketika membagikan current asset dibagi current liabilities. Jadi pada tahun 2022, Astra itu dapat 1,51 kali current ratio dengan current aset 179.818 miliar pada tahun 2022 dibagi dengan current liability-nya yang 119.000 miliar 198. Lalu pada tahun 2023 didapatkan current ratio 1,33 kali. Eh, Hasil ini dapat ketika 166.186 miliar current asset dibagi dengan 125.022 miliar current liabilities. Lalu pada tahun 2024 eh, current asetnya adalah 176.000 miliar 931 dibagi 133,303 miliar. Maka hasil yang didapat untuk current ratio-nya adalah 1,33. Lanjut lagi pada bagian quick ratio, pada asset test ratio, ini didapat ketika current asset dikurang inventories dibagi current liabilities. Maka pada tahun 2022, current asetnya Astra itu ada pada 179.818 miliar dikurang 36.626 miliar dibagi 119.198 miliar. Maaf, ini kesalahan penulisan bukan koma tapi titik. Maka resultnya adalah 1,2 kali. Pada tahun 2023, ukuran asetnya adalah 166.186 miliar dikurang 45.000 miliar 537 dibagi 125. Ini titik
125 125 miliar, 125 22 miliar dengan result 0,97 kali. Lalu pada 2024 current asetnya adalah 176.931 miliar dikurang inventories-nya 43.999 miliar dibagi 133.303 miliar, maka result yang didapat adalah satu kali. Lanjut pada average account receivable didapat ketika AR tahun AR tahun ini atau account receivable tahun ini ditambah AR tahun sebelumnya dibagi dua. Pada tahun 2022 ini account receivable terbalik, maaf. Ini ART-nya atau AR pada tahun ini 2022 yaitu 29.425 miliar ditambah akun receivable pada tahun 2021 sebesar 21 miliar 830 miliar dibagi dua, maka rata-rata akun receivable-nya pada tahun 2022 adalah 25.628 miliar. Lalu pada tahun 2023 akun receivable-nya adalah 27.938 miliar ditambah account receivable pada tahun 2022 yaitu 29.425 miliar dibagi dua, maka average account receivable-nya adalah 28.682 miliar. Pada tahun 2024 account receivable-nya average-nya yaitu pertama account receivable-nya ada pada angka 27.000 miliar, 27.702 miliar ditambah 27.938 miliar dibagi dua, maka hasil average account receivable pada tahun 2024 adalah 27.820 miliar. Lanjut pada account receivable turnover didapat ketika net revenue dibagi average account receivable. Jadi pada tahun 2022 net revenue-nya adalah 301.379 miliar dibagi average account receivable pada tahun 2022 yang tadi didapat di sini adalah 25.628 miliar. Maka account receivable turnover-nya ada pada hasil 11,75 kali. Pada tahun 2023 net revenue-nya adalah 316.565 miliar dibagi average account receivable pada tahun 2023 yaitu 28.682 miliar. Maka hasil yang didapat adalah 10,96 kali. Pada tahun 2024 net revenue-nya adalah 330.920 miliar dibagi average account receivable pada tahun 2024 yaitu 27.820 miliar. Maka hasil account receivable turnover-nya adalah 11,89 kali. Lanjut pada bagian daily credit sale ya, didapat ketika revenue dibagi 365 hari. Tadi revenue-nya adalah 301.329 miliar dibagi satu tahun atau 365 hari, maka resultnya adalah 825,7 daily credit sale atau 825 miliar per hari. Untuk tahun 2023 daily credit sale-nya revenue pada tahun 2023 yaitu 316.565 miliar dibagi satu tahun, maka resultnya adalah 867,01 miliar per hari. Revenue pada tahun 2024 sendiri adalah 330.920 miliar dibagi satu tahun, maka daily credit sale-nya adalah 906,64 miliar per hari. Lalu ada average collection period didapat ketika account receivable dibagi daily credit sale yang tadi dihitung. Yang pertama, account receivable yang pertama yaitu 25628 yang didapat di sini resultnya dibagi dengan daily credit sale 825,7 miliar. Maka result average collection periodnya pada tahun 2022 yaitu 31,04 hari atau 31 hari pembulatannya. Lalu pada tahun 2023 account receivable-nya adalah 28.000 miliar 682 dibagi daily credit sale-nya 867 miliar, 01, maka hasilnya yang didapat adalah 33,08 hari atau 33 hari pada tahun 2023 untuk average collection periodnya. Lalu pada tahun 2024 average collection periodnya adalah 27.820 miliar di akun receivable dan daily credit sale-nya adalah 906,64 yang ini miliar, maka hasil yang dapat adalah 30,7 hari atau 31 hari untuk pembulatannya. Lalu masuk ke bagian average inventory didapat ketika beginning inventory ditambah ending inventory dibagi dua. Jadi
maaf ini juga terbalik. Jadi beginning inventory pada tahun 2022 yaitu 25.344 adalah 324 dibagi dua, maka hasilnya adalah 30.000 miliar 985 untuk rata-rata inventorinya. Lalu average inventory pada tahun 2023 yang beginning inventory-nya yaitu adalah 36.626 miliar ditambah 45.537 miliar dibagi dua, maka average inventory pada tahun 2023 adalah 41.081.081,5 miliar. Lalu pada tahun 2024 beginning inventory-nya adalah 45.537 miliar ditambah ending inventory-nya 43.999 miliar dibagi dua, maka average inventory pada tahun 2024 adalah 44.768 miliar. Lalu ada inventory turnover, yaitu cost of revenue dibagi average inventory. Eh, jadi cost of revenue pada tahun 2022 yaitu 231.291 miliar dibagi average inventory-nya 30.985. Maka inventory turnover-nya ada pada angka 7,46 kali. Pada tahun 2023, cost of revenue-nya ada pada 243.000 miliar 255 dibagi 41,81,5 miliar. 41.081,5 miliar yang dapat di sini, maka hasilnya adalah 5,92 kali. Lalu pada 2024 inventory turnover-nya adalah 5,75 kali. Didapat ketika 257.363 miliar cost of revenue dibagi average inventory pada tahun 2024 yaitu 44.768 miliar. Lanjut pada bagian solvency atau leverage ratios. Yang pertama yaitu ada debt to asset ratio yang didapat dengan total liabilities dibagi total aset. Jadi total liabilities pada tahun 2022 pada perusahaan Astra yaitu 169.577 miliar dibagi 413.297 miliar. Maka resultnya adalah 0,41 kali debt to asset ratio. Pada tahun 2023, total liabilities-nya adalah 194.981 dibagi 445.000 miliar, 405 total aset, maka resultnya adalah 0,44 kali debt to asset ratio-nya. Pada tahun 2024, total liabilities-nya adalah 201.429 miliar dibagi total aset pada tahun 2024, 470.000 miliar, 925. Maka debt to asset ratio-nya adalah 0,43 kali. Debt to equity ratio. Eh, Sekarang lanjut ke materi debt to equity ratio-nya atau DER. Didapat ketika total liabilities dibagi total equity. Jadi pada tahun 2022 total liabilities-nya tadi sama 169.577 miliar dibagi total equity-nya, total equity perusahaan Astra yaitu 243.720 miliar. Maka hasil yang didapat debt to equity ratio-nya adalah 0,7 kali. Lalu pada tahun 2023, total liabilities-nya adalah 194.981 miliar dibagi 250.424 miliar total equity, maka hasilnya adalah 0,78 kali. Pada tahun 2024, total liabilities perusahaan Astra yaitu 201.429 miliar dibagi 271.456 miliar total equity. Maka hasil yang didapat untuk debt equity ratio pada tahun 2024 adalah 0,74 kali. Masuk ke bagian time interest rate atau TIE. eh, Didapat ketika EBIT dibagi financing cost. Jadi EBIT perusahaan Astra pada tahun 2022 adalah 42.201 dibagi 2.107 miliar financing cost. Maka hasil yang didapat untuk time interest earn pada tahun 2022 adalah 20,03 kali. Pada tahun 2023, EBIT-nya adalah 44.268 miliar dibagi 3.112 miliar. Maka time interest earn-nya adalah 14,22 kali. Nah, lalu pada eh, tahun 2024, time interest earn-nya adalah 11,8 kali. Didapat ketika EBIT 42.202 dibagi 3.808 financing cost. Oke, lanjut. Masuk ke subbab profitability ratios. Jadi
Gross profit margin atau GPM didapat ketika gross profit dibagi net revenue dikali 100%. Pada tahun 2022, gross profitnya adalah 70.088 miliar dibagi net revenue pada tahun 2022 yaitu 301.379 miliar dikali 100%. Maka hasil yang didapat adalah 23,26% gross profit marginnya. Lalu pada tahun 2023, gross profitnya adalah 73.310 miliar dibagi 316.000 miliar 565 net revenue dikali 100%, maka hasil yang didapat adalah 23,16%. Lalu pada eh, gross profit tahun 2024 adalah 73.557 miliar dibagi 330.920 miliar kali 100%, maka hasil yang didapat adalah 22,23% gross profit margin. Masuk ke bagian operating profit margin didapat ketika operating income atau EBIT dibagi net revenue kali 100%. Pada tahun 2022 didapatkan operating income atau EBIT pada angka 42.201 miliar dibagi 301,301.379 net revenue dikali 100%, maka operating profit margin pada tahun 2022 adalah 14%. Lalu masuk ke bagian 2023, operating income-nya ada pada 44.268 miliar dibagi 316.565 miliar net revenue dikali 100%, maka hasilnya 13,98% operating profit margin. Pada tahun 2024, operating income atau EBIT-nya ada pada angka 42.000 miliar 202 miliar dibagi 330.920 miliar kali 100%. Maka hasil untuk operating profit margin pada tahun 2024 adalah 12,75%. Masuk ke bagian net profit margin didapat ketika net income dibagi net revenue dikali 100%. Maaf. Pada tahun 2022 didapat net income sebesar 28.944 miliar dibagi net revenue pada tahun 2022 sebesar 301.379 miliar dikali 1%, maka net profit marginnya adalah 9,6%. Lalu pada tahun 2023 net income-nya adalah 33.389 miliar dibagi 316.565 miliar net revenue dikali 100%, maka hasil net profit marginnya adalah 10,69%. Pada tahun 2024, net income yang didapat adalah 34.051 miliar dibagi 330.920 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 10,29% net profit margin. Lalu untuk penghitungan OIROI atau Operating Income Return on Investment didapat ketika EBIT dibagi total aset dikali 100%. Jadi EBIT pada tahun 2022 42.201 miliar dibagi total asetnya. Total aset Astra pada tahun 2022 adalah 413.297 miliar dikali 100%. Maka operating income return on investment-nya adalah 10,21%. Untuk tahun 2023 didapat operating income return on investment sebesar 9,9,94%. Lalu pada tahun 2024 EBIT dibagi total asetnya, hasil operating income return on investment pada tahun 2024 adalah 8,92%. Lanjut pada bagian return on asset, net profit dibagi total aset dikali 100%. Jadi net profit eh, pada tahun 2022 yaitu sebesar 40.420 miliar. Maaf, dibagi 413.297 miliar total aset yang ada pada Astra dikali 100%, maka resultnya adalah 9,78%. Pada tahun 2023, return on asetnya adalah 9,99% return on asset. Lalu pada tahun 2024, return on asetnya adalah 9,18% total aset. Oke. Return on equity yaitu net profit dibagi total equity dikali 100%. Kenapa ada perbedaan data? Karena pada return on equity itu digunakan untuk menghitung ekuitas pemilik. Jadi yang digunakan yaitu laba bersih yang didapat oleh pemilik, yaitu sebesar 28.944 miliar dibagi
total equity sebesar 192.142 miliar kali 100%, maka return on equity-nya adalah 15,06% pada tahun 2022. Lalu pada tahun 2023 return on equity-nya adalah 17,03%. Oke. Lalu pada tahun 2024 net profit pemilik ada sebesar 34.051 miliar dibagi 213.165 miliar dikali 100%, maka return on equity-nya adalah 15,97%. Selanjutnya bab 3, analisis dan interpretasi. Analisis likuiditas. Secara umum likuiditas Astra masih tergolong sehat, tetapi menunjukkan tren pelemahan dari 2022 ke 2024. Penurunan current ratio, quick ratio, dan inventory turnover mengindikasikan perlunya perusahaan meningkatkan efisiensi manajemen aset lancar. Meski demikian, kemampuan perusahaan menagih piutang tetap baik dan relatif stabil. Selanjutnya, analisis salvabilitas. Salvabilitas Astra berada pada kategori yang sangat baik, dengan rasio utang yang stabil dan terkendali, meskipun terdapat tren peningkatan utang pada 2023 dan penurunan kemampuan membayar bunga TAI. Struktur pendanaan Astra tetap aman karena ekuitas mendominasi aset perusahaan. Penurunan TAI perlu diperhatikan karena dapat mengindikasikan peningkatan beban bunga atau penurunan EBIT dalam jangka panjang. Selanjutnya ada analisis profitability. Secara keseluruhan, profitabilitas Astra menunjukkan kinerja yang cukup solid, meskipun beberapa rasio mengalami tekanan. OPM mengalami penurunan dari 2022 ke 2024, mengindikasikan efisiensi operasional yang sedikit melemah. Namun, NPM justru meningkat dan stabil di kisaran 10%, menandakan kemampuan perusahaan menjaga laba bersih tetap kuat. ROA dan ROE juga berada pada level yang sehat, menunjukkan penggunaan aset dan ekuitas yang efisien. Meskipun ROI menurun, profitabilitas Astra secara umum masih tergolong baik dan mencerminkan ketahanan perusahaan dalam menghasilkan laba di tengah dinamika pasar. Selanjutnya ada overall performance. Secara keseluruhan, kinerja Astra dari sisi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menunjukkan kondisi yang cukup kuat. Likuiditas masih sehat walaupun ada tren penurunan, solvabilitas sangat baik dengan struktur modal yang didominasi ekuitas, dan profitabilitas menunjukkan daya tahan laba yang stabil. Kekuatan terbesar perusahaan ada pada posisi keuangan yang solid dan kemampuan menjaga profit bersih. Sedangkan risiko terbesarnya terletak pada efisiensi operasional yang melemah dan beban bunga yang meningkat. Secara umum, Astra tetap berada dalam posisi finansial yang aman dan kompetitif. Kita masuk ke bab 4, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, Astra menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan kuat selama 2022 sampai 2024. Likuiditas mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat yang aman. Struktur permodalan perusahaan sangat sehat dengan leverage rendah dan kemampuan membayar bunga yang kuat. Profitabilitas juga relatif stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan efisiensi operasional. Selanjutnya kita masuk ke saran. Astra menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan kuat selama 2022 sampai 2024. Likuiditas mengalami penurunan tetapi masih berada pada tingkat yang aman. Struktur permodalan perusahaan sangat sehat dengan leverage rendah dan kemampuan membayar bunga yang kuat. Profitabilitas juga relatif stabil meskipun terdapat sedikit penurunan efisiensi operasional. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.